Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Jagoan Santri. Sahabat santri yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Islam ahlu sunnah wal jamaah dan Islam wahabi adalah dua aliran dari agama Islam yang berbeda, bahkan sering bertentangan dalam pengamalannya di masyarakat umum, yang mana aliran Wahabi ini adalah aliran yang ekstrim, yang bahkan sangat mudah bagi mereka untuk mengkafirkan atau mengatakan musyrik aliran-aliran yang berlainan dengan kepercayaan mereka. Sahabat santri yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan kisah perdebatan pertama yang terjadi di Masjidil Haram antara aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan aliran Wahabi yang berlangsung di Masjidil Haram pada zaman Sayyid Alawi bin Abbas al-Maliki, orang tua daripada Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki, yang mana beliau berdebat secara langsung dengan Syekh Ibnu Sa'di, termasuk daripada tokoh ternama ulama Wahabi di zaman itu. Sahabat santri yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita lanjut, kami pintakan kepada sahabat santri untuk membantu kami di channel dakwah Islam dengan cara subscribe, like, share, dan bagikan video-video kami kepada teman-teman kalian agar video ini juga bermanfaat, bukan hanya untuk kalian tapi juga bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kalian. Terima kasih. Mudah-mudahan sahabat santri yang membantu kami dikabulkan segala hajatnya dan anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan berbakti kepada kedua orang tuanya, dan mudah-mudahan juga dilancarkan segala usahanya. Amin ya rabbal alamin. Suatu ketika Sayyid Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani, beliau berada di serambi Masjidil Haram, yang saat itu beliau sedang melakukan pengajian kepada murid-murid beliau. Di sisi lain ada Syekh Ibnu Sa'di juga melakukan pengajian terhadap murid-murid beliau dari kalangan Wahabi. Suatu ketika hari sangat mendung dan hujan pun turun. Ternyata di sana orang-orang yang tawaf dan salat di tempat itu, mereka menuju ke Ka'bah untuk mandi dan meminum air hujan yang jatuh di atas Ka'bah, yang turunnya ke tanah, sehingga mereka berebut untuk mengambil air hujan tersebut untuk mereka mandikan dan untuk mereka minum. Di saat itu para laskar atau para polisi yang berjaga di Masjidil Haram saat itu serentak turun dan langsung menegur mereka dengan kata-kata, "Hai orang-orang musyrik, janganlah lakukan itu adalah perbuatan syirik, stop, hentikan."
Itu kata polisi yang berada di Masjidil Haram saat itu. Mendengar teguran polisi tersebut, orang-orang Hijaz yang mereka itu memandikan dan meminum air hujan yang turun dari atas Ka'bah itu, mereka segera pergi berhamburan dan mereka menuju ke tempat pengajian daripada Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Kemudian mereka bertanya tentang fatwa Sayyid Alawi tentang air hujan yang turun di atas Ka'bah tersebut. Kemudian Sayyid Alawi bin Abbas mengatakan bahwa air hujan yang jatuh dari Ka'bah itu bahkan dianjurkan untuk kita mengambil berkah daripada air hujan itu, dan ini pendapat ini bertentangan dengan teguran daripada polisi Wahabi yang saat itu menjaga Baitullah. Kemudian setelah mendengar dari fatwa tersebut, orang-orang Hijaz yang mereka tadi mandi dan minum dari air hujan yang jatuh di Masjidil Haram tersebut kembali ke Ka'bah untuk kembali mandi dan meminum air hujan yang terjatuh dari atap Ka'bah tersebut. Kemudian setelah itu para tentara, para polisi yang berjaga pun kembali menegur dengan teguran yang lebih keras, yang mana mereka katakan, kalian ini musyrik. Kalian musyrik kalau kalian mengambil air yang jatuh itu. Itu kata para polisi yang berjaga di Masjidil Haram. Tapi mereka tidak menghiraukan. Kata mereka, wahai polisi, kami sudah mendapatkan fatwa daripada Syekh Alawi, Sayyid Alawi, bahwasanya bahkan dianjurkan untuk mengambil berkah daripada air yang jatuh di atap Ka'bah ini. Mendengar kata-kata daripada orang Hijaz, akhirnya para polisi pun pergi untuk menuju kepada Ibnu Sa'di untuk meminta fatwa dari ulama Wahabi, ulama mereka, agar ulama mereka memberikan fatwa yang membela daripada teguran yang mereka ucapkan tadi. Kemudian pergilah mereka kepada Syekh Ibnu Sa'di. Kemudian mereka adukan fatwa Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki itu kepada guru mereka, Syekh Ibnu Sa'di. Kemudian dengan segeralah Syekh Ibnu Sa'di mengambil selendangnya dan langsung pergi menuju halqah pengajian daripada Syekh Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Kemudian langsung Syekh Ibnu Sa'di menghampiri dengan duduk di samping daripada Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki tersebut. Kemudian dengan sopan santun yang baik, Syekh Ibnu Sa'di bertanya kepada Sayyid Maliki, wahai Sayyid Maliki, wahai Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, apakah engkau yang memberikan fatwa kepada orang Hijaz yang sedang berhaji dan mandi air di Ka'bah itu, bahwasanya engkau katakan itu ada keberkahannya? Benar, kata Syekh Alawi bin Abbas Al-Maliki, air itu memang berkah. Kemudian kata Syekh Ibnu Sa'di, di mana berkahnya wahai Sayyid? Sayyid Alawi bin Abbas mengatakan bahwasanya air yang jatuh dari Ka'bah yang mereka rebutkan itu, kata Syekh Alawi, itu mengandung dua keberkahan, bukan hanya satu tapi dua keberkahan. Apa itu, kata Syekh Ibnu Sa'di? Kata Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki mengatakan, kata beliau, keberkahan itu yang pertama adalah keberkahan yang terkandung di airnya.
Sebagaimana ujar beliau, Allah berfirman, "Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah." Kami turunkan dari langit air yang mengandung keberkahan. Kemudian di ayat lain Allah berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakah." Sesungguhnya awal rumah yang dibangun untuk manusia itu ada di Mekah, yang mana itu adalah Baitullah yang berberkah. Jadi kata Syekh Alawi, Sayyid Alawi bin Abbas, air yang jatuh dari Baitullah itu mengandung dua keberkahan. Keberkahan pertama terhadap airnya yang berkah. Keberkahan kedua, tempat turunnya air juga berkah, sehingga air itu mendapatkan dua dari keberkahan. Kemudian mendengar jawaban tersebut, Syekh Ibnu Sa'di kagum kepada Sayyid Alawi. Dengan penuh kesadaran dia berkata, "Engkau benar wahai Sayyid Alawi. Bagaimana kami bisa lalai, kami bisa lupa dari dua ayat ini sehingga kami mengkafirkan orang yang berada di sana. Engkaulah yang benar dan aku mengakui bahwa pendapatmu lah yang benar," kata Syekh Ibnu Sa'di selaku tokoh ulama daripada aliran Wahabi. Kemudian Syekh Ibnu Sa'di ingin pergi meninggalkan khalqah daripada Sayyid Alawi. Dia pamit kemudian meminta izin untuk meninggalkan khalqah. Namun Sayyid Alawi berkata kepada Syekh Ibnu Sa'di, "Tunggu dulu wahai Syekh Ibnu Sa'di, engkau lupa satu hal." "Apa itu?" kata Syekh Ibnu Sa'di. Kata Sayyid Alawi, "Bahwasanya aku lihat polisi dan tentara itu mengkafirkan orang-orang yang ada di sana, yang mereka mandi dan minum dari air yang turun dari Ka'bah." Kemudian kata Sayyid Alawi, "Aku menginginkan engkau memberikan pendapat fatwa kepada para polisi itu agar mereka tidak lagi mengkafirkan orang yang mandi dan minum air di sana." "Dengan apa aku mengatakan fatwa?" kata Syekh Ibnu Sa'di. Kemudian kata Sayyid Alawi, "Engkau pergilah ke sana dan mandi di sana. Ketika engkau mandi di sana, maka polisi pun tidak akan lagi berani mengkafirkan orang yang mandi di sana, karena mereka melihat engkau sebagai tokoh daripada aliran Wahabi mandi di sana, seakan engkau mengatakan bahwasanya itu boleh." Nah, kemudian pergilah Syekh Ibnu Sa'di dan memang benar dia mandi di sana dan mengatakan bahwasanya air ini memang ada keberkahan yang terkandung di dalamnya. Sahabat santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita ini diriwayatkan langsung oleh Syekh Abdul Fattah Rawahah di dalam kitab karangan beliau yang bernama Al-Masa'idir Rawiyah ila Asanida wal Kutubi wal Mutunil Mardiyah. Beliau adalah murid langsung dan saksi yang menghadiri perdebatan itu. Beliau adalah murid daripada Syekh Alawi bin Abbas Al-Maliki. Sahabat santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perdebatan pertama yang terjadi antara Wahabi dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terima kasih telah menonton video dari channel Jagoan Santri. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menambah keilmuan kita tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami pintakan kembali subscribe-nya, like, share, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar video ini juga bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.